Haleluya, Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, saya menyapa setiap kita. Biarlah setiap kita terus mengalami kuasa Tuhan, setiap kita terus mengalami kasih setia Tuhan, setiap kita terus mengalami mujizat Tuhan. Karena kita tahu hidup kita dipenuhi dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya bersyukur karena melalui program ini ada banyak umat Tuhan turut diberkati, ada banyak umat Tuhan turut dikuatkan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan juga yang sudah diberkati, ayo jadi berkat buat orang lain. Kita sudah diberkati dengan program ini. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan turut dikuatkan, turut diberkati. Sama seperti kita mengalami kuasa Tuhan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, maka mereka pun yang olehnya Tuhan percayakan kita layani melalui pembagian renungan setiap harinya, mereka turut mengalami kekuatan, kuasa yang berasal daripada Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami bersyukur kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, itu sebabnya kami berdoa. Biarlah renungan yang kami dengarkan hari ini mendapat tempat di hati kami. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sehingga akhirnya dalam kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, kita boleh terus mengecap kasih setia Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan seperti ini: jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah perkataan Yosua dan Kaleb, dua orang dari 12 utusan yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 10 diantaranya bilang kita gak mungkin bisa masuk. Tapi Yosua dan Kaleb berkata demikian. Bilangan 14 ayat 8 ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang membawa kita masuk. Jadi hidup ini bukan soal cari bagaimana saya bisa mendapati apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, tapi bagaimana saya hidup berkenan dulu kepada Tuhan. Makanya perkataan Yosua dan Kaleb dalam Bilangan 14 ayat 8 ini jelas. Jika Tuhan berkenan kepada kita, kalau ada perkenanan Tuhan, maka Yosua dan Kaleb bilang begini, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya itu, dan memberikan itu kepada kita. Dan Yosua dan Kaleb menyadari akan hal ini. Bukan soal apa yang kami dapatkan di dalam negeri ini, tapi bagaimana hidup kami terlebih dahulu harus berkenan kepada Tuhan. Dan banyak dari kita justru yang kita cari pengen masuk terlebih dahulu ke tanah perjanjian ini. Bicara tentang berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, tapi kita lupa untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Berarti yang benar adalah bagaimana sekarang saya hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk urusan berkat, itu hal yang pasti. Tuhan pasti memberkati hidup saudara dan saya, itu mutlak. Tapi bukan itu yang kita kejar. Karena berkat adalah dampak dari kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat adalah dampak daripada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, otomatis pemeliharaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang dia kejar bukan lagi perkenanan Tuhan, tetapi apa? Berkat-berkatnya. Bukan lagi isi hati Tuhan yang dikejar, tetapi apa? Kantongnya Tuhan, ya kan? Kantongnya Tuhan yang dikejar, saudaraku. Makanya Keluaran 23 ayat 25 juga mengingatkan kita akan hal ini. Keluaran 23 dan ayat 25.
bilang begini, tetapi kamu harus beribadah. Jadi beribadah dulu, cari Tuhan dulu kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tapi bukan dampaknya dulu, tapi cari Tuhannya dulu. Ya kan? Beribadahnya dulu engkau kejar, maka dampak berkatnya itu akan mengikuti engkau. Tapi kita mesti fokus akan hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Cari Tuhannya dulu, cari perkenanannya dulu, cari hadiratnya dulu, cari isi hatinya dulu, kejar pribadinya. Maka apa yang ada dalam hidupnya Tuhan akan diberikan kepadamu. Karena kita tahu kita bukan orang-orang yang mengejar berkat. Karena kita tahu berkat merupakan kepastian, gak perlu dikejar, berkat yang akan kejar hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dikejar-kejar berkat. Iya kan? Ya kita imani. Karena kita mengerti, kita mengiring Tuhan, kita cari Tuhan, kita mengejar hadirat Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Bukan berkat yang saya kejar. Berkat yang saya kejar dia akan semakin jauh, dia akan semakin lari. Kenapa? Karena saya gagal fokus. Akan semakin lari. Kenapa? Karena kita tidak mengejar sumbernya. Kalau kau kejar sumbernya, engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, terlalu mudah. Selalu saya bilang begini, terlalu mudah, teramat mudah, dan sangat amat mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya, untuk Tuhan memulihkan rumah tangga saudara dan saya, untuk Tuhan memberkati apa yang menjadi keinginanmu. Asalkan kita mau terlebih dahulu mencari perkenanan Tuhan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga mudah boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Yes, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi, ini bicara tentang hal kekhawatiran. Tetapi, apa dikatakan saudara? Kejarlah berkat. No. Tuhan Yesus bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan diberikan, ditambahkan kepada saudara dan saya. Tatkala Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran, orang-orang yang mencari berkat adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus bilang, kenapa? Karena orang-orang yang mengenal Allah udah tidak lagi cari berkat. Berkat yang cari dia. Karena orang-orang yang mengenal Allah kejar perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kejar perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kejar hadirat Tuhan. Amin saudara. Hari ini itu yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Ayo ubah arah pandang kita, ubah fokus kita. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup kita asalkan kita cari pribadinya. Asalkan kita kejar hadiratnya, asalkan kita hidup dalam perkenanan Allah, maka engkau hidup dalam pemeliharaannya yang ajaib. Engkau hidup ditolong, dibela, disertai, dijaga oleh Tuhan, dan hidupmu akan penuh dengan kelimpahan anugerah Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami kejar adalah kejar berkat Tuhan. Kami kejar dari dampak apa yang kami harusnya sebelumnya kejar terlebih dahulu. Hari ini kami diingatkan untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk mengejar hadirat Tuhan. Karena kami tahu terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang ubahkan cara pandang kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami punya masalah, betul kami punya pergumulan, tapi kami tetap mau hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga hari-hari hidup kami terus kejar perkenanan Tuhan. Kami terus kejar ibadah-ibadah yang ada. Selama kami cari Tuhan, maka kami tahu kami mendapati hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kejar perkenanan Tuhan.
baru setelah itu kita ngopi, ya kan? Kejar firman Tuhan, baru setelah itu kita kejar hal-hal dunia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.